Perkenalkan, saya Ridwan. Di sini saya akan menerangkan tentang OHSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Service. Yang pertama yaitu untuk pengertian K3. K3 adalah singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Occupational Health and Safety, disingkat OHS. Kemudian K3 atau OHS adalah kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia, serta karya dan budaya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Kemudian untuk pengertian SMK3. SMK3 ialah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. OHSAS, Occupational Health and Safety Assessment Service, adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan K3 pada suatu organisasi. OHSAS 18001 digunakan organisasi umum mengembangkan suatu sistem manajemen K3 untuk menghilangkan atau mengurangi risiko terhadap individu atau pihak terkait lainnya yang kemungkinan terpapar oleh aktivitas organisasi. Menerapkan, memelihara, atau meningkatkan sistem manajemen K3, memastikan bahwa kebijakan K3 telah terpenuhi dan menunjukkan kesesuaian organisasi dengan standar SMK3. Kemudian adapun istilah dan definisi dalam K3 antara lain yaitu resiko yang dapat diterima, kedua audit, peningkatan berkelanjutan, keempat tindakan koreksi, 5 dokumen, 6 bahaya, 7 identifikasi bahaya, 8 gangguan kesehatan kerja, lalu 9 insiden, 10 pihak yang berkepentingan, 11 ketidaksesuaian, lalu keselamatan dan kesehatan kerja, ke-13 SMK3, 14 objektif K3, 15 kinerja K3, 16 kebijakan K3, lalu 17 organisasi, 18 tindakan pencegahan, 19 prosedur, 20 rekaman. Lalu 21 itu resiko, 22 penilaian resiko, 23 tempat kerja. Untuk persyaratan umum, organisasi harus menetapkan mendokumentkan, melaksanakan, memelihara, dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen K3, mengacu persyaratan standar K3 ini, dan menentukan bagaimana pemenuhan tersebut. Organisasi harus menetapkan dan mendokumentkan lingkup sistem manajemen K3. Organisasi harus menetapkan dan memelihara sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 tersebut harus terintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta dengan mempertimbangkan jenis usaha, skala, dan bentuk organisasi. Sistem manajemen K3 tersebut harus terus-menerus dijalankan, dipelihara, dan didokumentasikan sepanjang daur hidup organisasi sejak awal didirikan sampai suatu saat ditutup. OHSAS menggunakan pendekatan kesisteman mulai dari perencanaan, penerapan, pemantauan, dan tindakan perbaikan mengikuti siklus PDCA, Plan Do Check Action, yang merupakan proses peningkatan berkelanjutan. Elemen implementasi dari sistem manajemen K3 menurut OHSAS adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan K3.
Kedua, identifikasi bahaya, mengenai risiko, dan menentukan pengendaliannya. Ketiga, persyaratan hukum dan lainnya. Empat, objektif K3 dan program K3. Lima, sumber daya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang. 11. Kompetensi pelatihan dan kepedulian. Lalu komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Pendokumentasian, pengendalian dokumen, pengendalian operasi, tanggap darurat, pengukuran kinerja dan pemantauan, evaluasi kesesuaian, penyelidikan insiden, kesesuaian tindakan koreksi dan langkah pencegahan, pengendalian rekaman, internal audit, tinjauan manajemen. Lingkup SMK 3. Lingkup penerapan sistem manajemen K3 berbeda antara suatu organisasi dengan lainnya yang ditentukan oleh beberapa faktor. Antara lain ukuran organisasi, lokasi kegiatan, kondisi budaya organisasi, jenis aktivitas organisasi, kewajiban hukum yang berlaku bagi organisasi, lingkup dan bentuk SMK 3 yang telah dijalankan, kebijakan K3 organisasi, bentuk dan jenis resiko atau bahaya yang dihadapi. Tinjauan awal. Sebelum memulai mengembangkan sistem manajemen K3, organisasi perlu melakukan tinjauan awal sebagai baseline assessment untuk mengetahui kondisi K3 dalam organisasi dibanding dengan persyaratan menurut OPSAS atau persyaratan lainnya. Dalam tinjauan awal ini, dipertimbangkan apa saja risiko K3 yang dihadapi, kekuatan, kelemahan organisasi, visi dan misi satu organisasi, serta sasaran umum K3 yang ingin dicapai. Kemudian faktor yang perlu mempertimbangkan dalam melakukan tinjauan awal antara lain persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan kegiatan organisasi. Kemudian hasil identifikasi bahaya dan risiko yang telah dilaksanakan. Lalu hasil analisa atau asesmen terhadap kegiatan atau operasi perusahaan. Kemudian upaya-upaya K3 yang telah dijalankan dalam organisasi. Informasi kejadian kecelakaan atau kejadian lainnya yang pernah terjadi, termasuk hasil penyelidikan yang pernah dilakukan serta masukan-masukan dari hasil penyelidikan tersebut. Kebijakan merupakan persyaratan utama dalam semua sistem manajemen seperti manajemen lingkungan, manajemen mutu, dan lainnya. Kebijakan merupakan roh dari semua sistem yang mampu memberikan spirit dan daya gerak untuk keberhasilan suatu usaha. Karena itu, OSAS mensyaratkan ditetapkan kebijakan K3 dalam organisasi oleh manajemen puncak. Komitmen adalah niat atau tekad untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk mencapai tujuan, tekad, dan keinginan tersebut akan tercermin dalam sikap dan tindakan tentang K3. Tanpa komitmen dari semua dalam organisasi khususnya para pimpinan pelaksana K3 tidak akan berjalan dengan baik. Komitmen bukan sekedar diucapkan atau dituangkan dalam tulisan dan tetapi harus diwujudkan secara nyata dan tindakan dan sikap secara dalam framework 1918. Berbagai bentuk komitmen yang dapat ditunjukkan oleh pimpinan dan manajemen dalam K3 antara lain dengan memenuhi semua kebutuhan ketentuan K3 yang berlaku dalam organisasi seperti penggunaan alat, keselamatan dan diwajibkan dan persyaratan K3 lainnya. Memasukkan isu K3 dalam setiap kesempatan, rapat manajemen, dan pertemuan lainnya. Secara berkala dan konsisten, komunikasikan keinginan dan harapan mengenai K3 kepada semua pemangku kepentingan. Melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan K3 seperti pertemuan keselamatan, kampanye, keselamatan dan kesehatan kerja, pertemuan audit K3. Memberikan dukungan nyata dalam bentuk sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya K3 dalam organisasi. Memberikan keteladanan K3 yang baik dengan menjadikan K3 sebagai bagian integral dalam setiap kebijakan organisasi. Kriteria kebijakan K3. Suatu kebijakan K3 yang baik disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi.